قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام مبني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. Namun telah ditambah oleh Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi di kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra Siqatun Ma'mun. Maka kalimat Siqatun Ma'mun menandakan dia di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas. Sebelum kita masuk kepada Abdullah ibnu Abbas dan kemudian kepada matan, maka kita masuk kepada sanad. Maknanya tahwil as-sanad, berpindah sanad. Maknanya adalah Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dua sanad. Sanad yang pertama dari Khalaf ibnu Hisham, dari Hamad ibn Zaid, dari Abi Jamrah, dari Ibni Abbas. Selesai sanad yang pertama. Kemudian maknanya Imam Muslim meriwayatkan dari sanad yang kedua dari gurunya yang kedua. Maka gurunya yang kedua di sini adalah Yahya ibnu Yahya. Dan Yahya ibnu Yahya di sini Ibnu Bakr An-Naisaburi. An-Naisaburi nisbah seperti Imam Muslim. Siapa nama Imam Muslim? Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Dan sekarang An-Naisaburi berada di Iran. Maka Yahya ibnu Yahya gurunya Imam Muslim juga dari Naisabur. Maka laqabnya An-Naisaburi. Dan Yahya ibnu Yahya barakallahu fikum, dia selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, muridnya juga Imam Al-Bukhari termasuk dari muridnya juga. Dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i termasuk dari murid-murid beliau, Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr. Dan derajat Yahya ibnu Bakr di atas derajat siqah. Seperti berkata Abu Zur'ah, siqah. Dan Imam Ahmad mengatakan siqatun wa ziyadah. Wa asna alaihi khairan. Maka Imam Ahmad mengatakan dia siqah dan ada tambahan, menandakan di atas derajat siqah. Adapun Imam An-Nasa'i mengatakan siqatun sabtun ataupun asiqatul ma'mun, dia di atas dari derajat siqah. Dan berkata Qutaibah bin Sa'id, rajulun saleh imam min a'immatil muslimin. Maka Qutaibah bin Sa'id adalah gurunya Imam Al-Bukhari, mengatakan bahwa dia rajul yang saleh dan imam dari para imam-imamnya kaum muslimin. Kemudian meriwayatkan dari selesai dari gurunya Imam Muslim masuk kepada guru-gurunya Imam Muslim. Siapa? Abbad bin Abbad. Abbad bin Abbad dia adalah Al-Azdi Al-Basri. Maka dua guru di sini, yang tadi An-Naisaburi dan sekarang Al-Basri. Abbad bin Abbad Abu Muawiyah, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-9. Yang ke-7, yang ke-7. Dan tadi Yahya ibnu Yahya di tabaqah yang ke-10. Persis dengan Khalaf ibnu Hisham, hidup di tabaqah ke-10, maka dia termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari, seperti Imam Ahmad, Musaddad ibnu Musarhad, dan di sini pun Yahya ibnu Yahya dan Khalaf ibnu Hisham satu tabaqah, di tabaqah yang ke-10. Kemudian meriwayatkan Yahya ibnu Yahya bin Bakr dari gurunya Abbad ibnu Abbad, dan dia di tabaqah yang ke-7. Tabaqah yang ke-7 maknanya adalah tabaqah al-kubra dari itba'at tabi'in. Maka dia termasuk dari
kepala itba'ut tabi'in. Maka dia hidup di zaman Imam Malik, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Imam Laits ibn Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Abbad ibn Abbad. Dia rawi yang disikohkan oleh para ulama. Maka yang mensikohkan beliau banyak. Imam An-Nasa'i dan juga Yahya ibn Ma'in dan yang lainnya. Maka kemudian setelah itu bertemu kepada Abu Jamrah dan bertemu kepada Abdullah ibn Abbas. Ayo ditulis sanadnya, digambar. Imam Muslim meriwayatkan kepada dua, Khalaf ibn Hisham, satu panah. Kemudian panah yang kedua meriwayatkan dari Yahya ibnu Yahya. Kemudian dari Khalaf ibnu Hisham kepada gurunya Hamad ibnu Zaid, digambar panah Hamad ibnu Zaid. Dan Yahya ibnu Yahya meriwayatkan dari Abbad ibnu Abbad, panah. Kemudian dari Hamad ibnu Zaid dan Abbad ibnu Abbad bertemu panahnya itu kepada Abu Jamrah, dan Abu Jamrah kepada Ibnu Abbas. Sehingga siapa madarul hadis? La tu'ayyib nahna indak ya Hudzaifah. Man madarul hadis? Abu Jamrah. Bas. Idza makna madarul hadis udhkur min Abi Jamrah ila as-sanad ila Nabi. Hada huwal ma'ruf. Abu Jamrah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa madarul hadis Abu Jamrah, masmu Abu Jamrah, Nasr. Baik. Yarwi an Ibnu Abbas. Fa Ibnu Abbas di sini seorang sahabi yang masyhur. Ibnu Abbas sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah dari imamnya para ulama dari segi ilmu. Ilmunya sangat luas, dilaqabi dengan dua laqab. Al-Bahr, sang lautan samudra ilmu yang luas, dan Al-Hibr. Orang-orang pandai dulu di zaman salaf dinamakan Al-Hibr, sang tinta. Karena dulu pena itu tidak bisa menulis kecuali dengan tinta. Pena itu hanya sekedar seperti bulu, yang mana dia kosong. Dicelup kepada tinta baru dia menulis. Maka Ibnu Abbas bagaikan celupan tinta ilmunya. Dan ini dikarenakan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi merangkul Ibnu Abbas sepupunya dan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ilmu yang luas pada agama Islam ini dan menjadi ahli Al-Quran dan ahli ta'wil. Maka dia menjadi muhaddis dan mufassir di zaman para sahabat pada zaman itu. Dan Ibnu Abbas barakallahu fikum termasuk dari 7 besar para ulama as-sahabah yang banyak periwayatannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa mereka yang 7? Silahkan ditulis. An-Nadhm yang ditulis oleh As-Suyuti yang membicarakan tentang 7 para sahabat minal muksirin fi riwayatil athar. Qala Suyuti wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi wal muksiru fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi. Sudah ditulis semua? Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Bahru
kal Khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi. Sudah 3 kali saya sebutkan. Enough, cukup. Maknanya wal mukthirun fi riwayatil athar, dari mereka perawi-perawi hadis dari para sahabat yang paling banyak periwayatannya ada 7. Maknanya 7 di sini jika disusun dari mereka yang meriwayatkan uluf di atas 1000 dan ditutup menjadi 10 oleh para ulama yang lain, dan 3 maknanya di sini adalah mereka di bawah dari 1000. Maka yang pertama Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, kemudian setelah itu Ibnu Umar, wa Anas, kemudian Anas, wal Bahr, dan Al Bahr. Siapa tadi Al Bahr? Ibnu Abbas. Di sini syahidnya, di sini poin pendalilannya. Kal Khudri, siapa? Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun wa zaujatin Nabi, dan Jabir dan istri Nabi. Maka ini lafaz dari As-Suyuti. Maka yang pertama Abu Hurairah, catat. Abu Hurairah menghafal dari Nabi 5374. Khamsa alf wa thalathmi'ah wa arba'ah wa sab'un. 5374 menghafal dari Nabi. Kemudian setelahnya Abdullah ibnu Umar, yang mana hadis beliau 2630. Lihat ranking kedua Ibnu Umar tidak mencapai setengahnya atau hampir setengahnya. Di mana Abu Hurairah 5300, maka Abdullah bin Umar 2630 hadis. Kemudian setelahnya Anas ibnu Malik, ranking yang ketiga. Hadisnya 2286. 2286. Kemudian yang keempat Abdullah ibnu Abbas, hadisnya 1660. Kemudian Jabir ibn Abdullah, hadisnya 1540. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah, yang tadi disebutkan wa zaujati Nabi, maknanya siapa istri Nabi? Aisyah, bukan Hafsah ataupun istri-istri Nabi yang lainnya, tetapi Aisyah. Maka yang terakhir Abu Sa'id Al Khudri, 1170 hadis. Maka ini dari mereka orang-orang yang menghafalkan hadis di zaman Nabi. Kemudian kita sekarang masuk kepada matan. Setelah selesai dari sanad, dan di ujung dari sanad adalah hadis Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka telah datang wafdu Abdul Qais. Apa makna wafdu? Kelompok dari manusia yang datang ke Madinah menjadi duta atau menjadi tamu, duta dari kaum-kaumnya di negerinya untuk mengambil ilmu dari Nabi dan membaiat kepada Nabi. Kemudian mereka akan masuk kepada Islam dan mengambil sebagian dari ilmu yang ada. Beberapa hari, beberapa pekan mereka tinggal di Madinah, kemudian menyampaikan ilmu mereka kepada negeri